Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Manika Ananda Yudhyana dengan NIM 1913031006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UAS Praktikum Kimia Organik. Dan langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu dalam sistem kesetimbangan ditunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan asam fumarat. Sifat molekul seringkali ditentukan oleh susunan atom-atom dalam ruang dari suatu molekul. Sebagai contoh, sifat-sifat yang ditunjukkan oleh asam maleat dan asam fumarat, masing-masing sebagai isomer cis dan trans dari asam butendioat. Dalam sistem keseimbangan, yang lebih banyak adalah isomer trans, dan isomer ini merupakan isomer yang lebih stabil. Selanjutnya, nomor 2 yaitu kencur. Kaempferia galanga L adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean atau Zingiberriaceae dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional atau jamu. Fitofarmaka, industri kosmetika, penyebab makanan, minuman, rempah, serta bahan campuran saus rokok pada industri rokok kretek. Bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Kencur mengandung senyawa etil p-metoksisiamat atau EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi yang terkandung. Pertama, cara isolasinya yaitu dapat dilakukan dengan uji gugus fungsi. Gugus fungsi yang diuji adalah sebagai berikut. Pertama, uji gugus aromatis. Uji ini dilakukan dengan pemanasan kristal di atas pembakaran spiritus. Selama pemanasan menimbulkan asap, maka uji ini positif terhadap gugus aromatis atau benzena. Uji ester. Dalam uji ini kristal dilarutkan dalam larutan hidroksilamin hidroklorida dalam metanol, kemudian ditambahkan KOH sampai bersifat basah. Sifat basah ini diuji dengan menggunakan lakmus merah, di mana lakmus merah langsung berubah warna menjadi warna biru ketika diselupkan dalam larutan. Hal ini menandakan larutan telah bersifat basah. Kemudian dipanaskan, setelah itu didinginkan, kemudian ditambahkan dengan larutan FeCl3 sehingga larutan menjadi berwarna orange. Terakhir ditambahkan larutan HCl. Ketika ditambahkan dengan HCl, larutan berubah warna menjadi merah muda. Selanjutnya ada uji ketidakjenuhan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama tes Bayer dan kedua tes Bromin. Tes Bromin terlebih dahulu kristal dilakukan dalam air, kemudian ditambahkan dengan larutan Bayer. Yang dapat diamati adalah warna larutan menjadi semakin memudar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sampel memang terbukti mengandung ikatan tidak jenuh berupa ikatan rangkap dua. Kemudian selanjutnya ada tes Bromin. Ketika larutan sampel diteteskan larutan BR25%, warna larutan menjadi memudar. Hal ini menunjukkan uji positif sampel terhadap larutan bromin, atau dengan kata lain sampel memang mengandung ikatan tak jenuh. Jika semua uji ini sudah positif, maka untuk lebih meyakinkan, maka selanjutnya dilakukan uji titik leleh. Rumus struktur dari senyawa EMPS ini adalah seperti yang telah tertera pada slide. Selanjutnya berikut adalah salah satu contoh reaksi sintetis suatu senyawa organik. Reaksinya sudah ada di dalam slide. Pertanyaannya adalah tuliskan yang pertama reaksinya dan yang kedua mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Reaksi yang terjadi pada reaksi tersebut adalah reaksi kondensasi aldol. Mekanisme reaksinya yaitu pembentukan enolat dari senyawa aldehida di mana OH- atau ion hidroksida akan menyerang hidrogen alfa. Kemudian hidrogen akan pergi tanpa membawa pasangan elektron membentuk H2O, sehingga C hidrogen alfa akan bersifat negatif karena kehilangan satu hidrogen alfa, dan terbentuklah ion enolat. Ion enolat akan mengalami resonansi karena mencari posisi yang lebih stabil. Enolat akan menyerang aldehida lain, di mana dalam tahap ini terjadi proses adisi, yaitu penambahan senyawa kecil atau lebih untuk membentuk senyawa yang lebih besar tanpa menghilangkan senyawa lain, dan terbentuklah ion alkoksida yang bermuatan negatif. Dalam tahap ini ion alkoksida akan bereaksi dengan asam basa dan air, di mana ion alkoksida tersebut akan menyerang protonasi, kemudian terbentuk suatu produk yaitu aldol.
suatu aldol dapat mengalami dehidrasi karena ikatan rangkap dalam produk berkonjugasi dengan gugus karbonilnya, di mana dalam katalis basa dalam air gugus pergi OH- merupakan gugus pergi yang tidak baik. Selanjutnya soal nomor 4. Berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik seperti gambar pada slide. Pertanyaannya ada 3, yaitu sebutkan jenis reaksinya, menjelaskan mekanisme reaksi tersebut, dan menjelaskan katalis yang digunakan. Reaksi yang terjadi yaitu adalah reaksi pembentukan siklohexana dari sikloheksanol. Kemudian mekanisme reaksi tersebut adalah pasangan elektron yang terdapat pada atom O hidroksi menyerang H+ yang berasal dari ionisasi asam fosfat. Penyerangan ini akan menyebabkan terbentuknya atom O bermuatan positif yang mengikat 2 atom H. Selanjutnya ada pelepasan molekul H2O sehingga menyebabkan terbentuknya ion karbonium sekunder. Muatan positif ini nantinya akan dinetralkan dengan melepaskan proton atau H+, di mana H ini berasal dari karbon beta sehingga lepas menjadi H+, dan rantai tunggal tersebut berubah menjadi rantai ikatan rangkap 2 siklohexana. Berdasarkan mekanisme ini dapat dikatakan bahwa H+ bersifat sebagai katalis karena di akhir setelah produk berupa siklohexana terbentuk akan dilepaskan H+ kembali, dan dalam reaksi ini akan terbentuk siklohexana dan air. Katalis yang digunakan adalah asam fosfat. Nomor 5 yang dijelaskan reaksi berikut adalah dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehyda tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut melalui mekanisme reaksi yang terjadi seperti gambar yang telah tertera pada slide. Jawabannya yaitu reaksi tersebut merupakan reaksi Cannizzaro dari benzaldehyda. Suatu aldehyda tanpa hidrogen alfa dipanasi dengan larutan hidroksida pekat akan terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi, di mana separuh aldehyda teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuh yang lain akan terreduksi menjadi suatu alkohol. Reaksi Cannizzaro diawali dengan serangan ion hidroksida pada karbonil yang disusul dengan suatu serah terima hidrida. Mula-mula suatu benzaldehyda diserang oleh ion hidroksida dari basa kuat untuk membentuk suatu anion. Karena anion tersebut tidak stabil, kemudian terjadi perpindahan sepasang elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap atau struktur karboksil yang lebih stabil. Akibatnya atom H atau proton berpindah ke atom C karbonil dari suatu benzaldehyda yang lain dan terbentuk suatu struktur intermediat asam benzoat dan enolat. Anion tersebut dapat memindahkan ion hidrida ke atom karbonil di dalam molekul aldehyde lain. Setelah itu terjadi perpindahan proton yang menghasilkan anion karboksil dan alkohol menurut Fessenden dan Fessenden tahun 1984. Ion benzoat terlarut dalam lapisan air, sedangkan benzel alkohol terlarut dalam etar. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, yaitu etanol merupakan senyawa organik yang berasal dari pengubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan distilasi. Gambar rangkaian alat distilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih cair dalam jumlah banyak. Tinjau dari penggunaan energi mana lebih efisien destilasi di area pegunungan atau tepi pantai. Mengapa demikian? Untuk gambar dari rangkaiannya telah tertera pada slide, dan destilasi merupakan suatu metode pemisahan yang didasarkan atas perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap. Untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan didestilasi, maka dibutuhkan suhu lingkungan lebih panas. Maka dari itu, destilasi larutan di tepi pantai lebih efektif dibandingkan di pegunungan, karena suhu di pantai relatif lebih tinggi sehingga dapat membantu proses penguapan larutan yang akan didestilasi menjadi lebih cepat. Selanjutnya soal nomor 7. Suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang akan Anda lakukan di laboratorium sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Jawabannya adalah senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan mengandung unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, dan halogen. Untuk mendeteksi unsur tersebut yang terkandung dilakukan atau diperlukan reaksi khusus.
Selanjutnya, soal nomor 8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut dari suatu hewan. Untuk mendeteksi nitrogen belerang halogen ada penambahan logam natrium. Namun kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Kelebihan logam natrium harus diusir dengan etanol untuk meminimalisir adanya kandungan natrium di dalam larutan. Jika logam natrium masih terdapat dalam larutan, maka akan timbul ledakan pada saat pemecah tabung reaksi yang berisi natrium di dalam air suling. Hal ini dikarenakan natrium merupakan logam yang sangat reaktif. Selanjutnya soal nomor 9. Untuk menentukan halogen yang ada, maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam NH4OH yang berlebih. Apakah fungsi NH4OH ini? Ketika ditetes dengan NH4OH, endapan putih melarut, atau dengan kata lain, NH4 putih digunakan untuk melarutkan endapan putih. Jika terbentuk endapan putih, maka diindikasikan adanya unsur halogen pada senyawa yang diuji dengan persamaan reaksinya seperti yang telah tertera pada slide. Selanjutnya soal nomor 10. Selain dengan uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Jawabannya adalah selain menggunakan uji asap, senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis dengan menggunakan reaksi Grignard. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak asiri dari bunga kenanga. Metode yang dapat digunakan yaitu mengisolasi minyak asiri dengan menggunakan metode distilasi uap. Caranya yaitu bunga kenanga yang segar ditimbang sebanyak 2 kg, kemudian ditempatkan pada kastel destilasi dan ditutup rapat. Seperangkat alat destilasi dirangkai dengan menghasilkan uap tekanan tinggi, kemudian dilakukan distilasi uap selama 8 jam. Minyak asiri bunga kenanga dapat kemudian dibebaskan dari sisa air yang menggunakan magnesium sulfat monohidrat, kemudian dialiri gas nitrogen dan disimpan dalam botol vial tertutup dalam lemari pendingin. Selanjutnya pertanyaan nomor 12 atau pertanyaan yang terakhir, jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Untuk mengisolasi kafein dari kopi digunakan teknik ekstraksi dengan reflux, yang mana langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Yang pertama, panaskan 25 menit atau selama 25 menit campuran 20 gram kopi halus dengan 350 ml Aquades dalam labu dasar bulat yang dilengkapi pendingin reflux. Gambarnya nanti akan saya lihatkan pada slide berikutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu saring campuran panas menggunakan corong Buchner. Selanjutnya tambahkan larutan timbal asetat yaitu 3 gram timbal asetat dalam 27 ml Aquades. Tetes demi tetes ke dalam hasil saringan didinginkan, kemudian campuran tersebut disaring kembali dengan corong Buchner. Selanjutnya ekstraksi kafein dalam hasil saringan dengan menggunakan kloroform 3 kali 25 ml. Tahap terakhir yaitu tempatkan lapisan kloroform dalam cawan penguap dan uapkan kloroform. Kemudian dilanjutkan dengan proses rekristalisasi menggunakan pelarut benzena dan petroleum ether atau melakukan sublimasi. Dan inilah alat yang sebelumnya saya sampaikan, dan itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam presentasi UAS Praktikum Kimia Organik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi.